Aneka tema menarik kami hadirkan dalam Bincang Spesial. Bincang Spesial Star FM, Inspiring Sound. Dari Jalan M Sanggaji nomor 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Hai, selamat pagi Star Lovers. Saya Pelogia Suarman, balik lagi nih di program Bincang Spesial kita hari ini bersama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul, Star Lovers. Ngomongin Badan Narkotika Nasional nih Star Lovers ya, punya tanggung jawab besar. Salah satunya untuk melaksanakan upaya pencegahan dan juga pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba nih Star Lovers. Pasti banyak sekali upaya yang sudah dilaksanakan sama BNN ya dalam rangka penanggulangan masalah narkoba. Kayak misalnya nih penguatan kelembagaan peran serta masyarakat, kegiatan edukasi dalam rangka pencegahan, kegiatan pemberdayaan masyarakat, sama kegiatan pemberantasan. Nah, status darurat narkoba yang disandang sama Indonesia ini juga memaksa lebih lagi nih Star Lovers supaya kegiatan pencegahan sama pemberantasan penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkoba ini harus dilakukan dengan melibatkan kerjasama yang pastinya multidisipliner, terus juga multisektor dan peran serta masyarakat yang digerakkan sama kader serta kelembagaan desa secara sistematis dan juga berkesinambungan. Nah, pagi ini Star Lovers kita akan ulik bersama juga nih segala hal yang berkaitan dengan pencegahan dan juga pemberantasan narkoba. Gimana ya upaya memutus mata rantainya, kemudian juga seperti apa nih upaya pencegahan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh BNNK Bantul nih Star Lovers. Kita akan tanyakan langsung dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita di studio Star FM. Tapi sebelum itu kita berkenalan dulu nih. Selamat pagi Ibu Arfi Munaja SEMM. Selamat pagi Mbak Gia. Gimana kabarnya Bu Arfin? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, segar nih kayaknya. Iya, harus dong. Harus banget ya Dan Bu ya. tetap semangat. Tetap semangat, walaupun memang cuaca juga masih sedikit labil ya Bu ya. Itu dia. Dan kita kenalkan nih Bu Arfin adalah Kepala BNNK Bantul nih Star Lovers. Jadi tepat banget kalau Star Lovers banyak yang kepo, ingin bertanya, bisa langsung gabung aja sama kita ya Bu Arfin ya. Boleh. Di nomor 0818621013 atau Star Lovers juga bisa nih tulis aja pertanyaannya seperti biasa di kolom komentar Instagram kami di @starjogjafm. Mungkin langsung aja deh ke Bu Arfi nih Bu. Ini kan menjadi persoalan besar ya Bu ya di sekitaran kita. Dan apalagi ini kalau kita punya rencana besar untuk menghasilkan generasi emas 2045 gitu. Dan kayaknya setiap hari menjadi tugas kita untuk menjaga selalu anak-anak kita atau kolega kita dari narkoba gitu ya Bu. Tapi sebetulnya ada gak sih Bu hari peringatannya sendiri untuk anti narkoba itu sendiri? Semoga Bu Arfi. Ada. Kita sudah setiap tahun juga memperingati Hari Anti Narkotika Internasional yang biasa disebut HANI. Oke, HANI ya, manis sekali ya Bu. Manis ya. Oke. Lalu HANI itu apa Bu? Kenapa akhirnya dipanggilnya sebagai HANI gitu? Apakah biar ada momen manis gitu dari apa yang diusahakan atau apa nih Bu? Jadi maksud dengan diperingatinya HANI setiap tahun ini adalah untuk sebagai wujud keprihatinan kita ya, karena maraknya penyalahgunaan narkoba di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, itu ya tujuannya untuk meningkatkan kesadaran secara global terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba. Jadi biar masyarakat paham bahwa narkoba itu sudah banyak membahayakan kita semua dan mengganggu perkembangan seluruh generasi kita. Itu dia ya Bu ya, ada sesuatu yang diganggu, salah satunya perkembangan generasi bangsa itu sendiri ya Bu. Nah karena ini kan juga ada HANI gitu ya, HANI diperingati setiap tahunnya gitu. Biasanya kan kalau misalkan kita memperingati sesuatu punya tema-tema yang berbeda. Nah kalau di tahun 2025 bawa tema apa sih Bu untuk kali ini Bu? Jadi tahun ini temanya cukup bagus ya, memutus rantai peredaran gelap narkoba dengan pencegahan dan rehabilitasi menuju Indonesia Emas 2045. Wow, ini tema yang cukup besar juga yang luar biasa. Berat. Tugasnya berat banget ya. Karena tadi itu ya Bu pengen mewujudkan bagaimana tadi memutusnya gitu kan. Tapi so far gimana Bu kalau menurut Ibu untuk pemutusan dari mata rantai peredaran gelap narkoba ini? Apakah akan masih memakan waktu yang panjang atau seperti apa nih Bu? Ya setiap saat harus kita lakukan ya. Seperti kemarin belum lama ini BNN sempat menangkap 2 ton sabu ya. Baik. Kiriman dari Myanmar itu. BNN RI yang nangkap. Itu kalau
disebar ke masyarakat itu bisa dikonsumsi 2 juta lebih itu. Segitu. Mungkin 4 jutaan orang itu bisa menjadi konsumen narkotika. Nah, kalau Indonesia generasinya dijajah dengan seperti itu, bayangkan nanti seperti apa. Makanya dengan penangkapan itu juga pemberantasan itu sesuatu untuk memutus mata rantai. Jadi tidak hanya yang ditangkap, tidak hanya kurirnya, tidak hanya pengedarnya saja, tapi juga jaringan di belakangnya itu harus benar-benar ditelusur sampai tuntas. Nah, itu dari segi pemberantasan saja, Mbak. Itu baru pemberantasan ya, Bu ya. Itu kan berarti kan penurunan supply reduction-nya. Kita juga harus menurunkan demand reduction-nya ya. Demand reduction itu melalui program pencegahan dan rehabilitasi. Oke, nah ini udah menarik ya, Bu. Tadi dari pemberantasan aja, dari hulunya aja udah harus mulai di stop ya, Bu ya, alirannya gitu. Dan apakah itu juga sering dilaksanakan, Bu? Dan bagaimana upayanya kalau misalnya kita dari pemberantasan dulu misalkan gitu ya. Kalau di Bantul sendiri, Bu, itu seperti apa, Bu, yang upaya dilakukan untuk setidaknya dari pemberantasannya dulu nih, Bu? Ya, kalau kita memang pemberantasan untuk mulai tahun 2024-2025 ini dikoordinir oleh BNN Provinsi. Baik. Ya, tapi tim anggota kita selalu bergerak setiap ada aduan masyarakat, kita juga sudah selalu melayani dan menindaklanjuti seperti itu untuk tim pemberantasan kami. Kemudian kita juga melaksanakan asesmen terpadu dengan bekerjasama dengan Polres Bantul, di mana ketika hasil penangkapan dari Polres itu pemakai narkotika dengan BB atau barang buktinya di bawah SE Mahkamah Agung, itu bisa kita asesmen dengan berbagai kemungkinan rekomendasi, bisa juga direkomendasi untuk mengikuti program rehabilitasi atau bisa proses hukum lanjut. Baik, ternyata banyak integrasi bersama lembaga lain juga ya, Bu ya, untuk melakukan pemberantasan di awal tadi itu untuk peredarannya sendiri. Kemudian kalau tadi, Bu, setelah pemberantasan peredaran ini kan ada yang langsung terhadap ke konsumennya gitu ya. Itu juga tentang demand-nya. Itu gimana, Bu, yang dilakukan oleh BNK Bantul sendiri, Bu? Untuk mengurangi angka permintaan tentu kita dengan menurunkan para pecandu. Nah, mengurangi para pecandu ini caranya tentu dengan program rehabilitasi. Jadi yang sudah menjadi pecandu, jangan malu, jangan takut datang ke klinik BNN. Kita melayani program rehabilitasi rawat jalan yang itu gratis, tidak dipungut biaya. Dan tidak akan diproses hukum. Ketika dia datang ke klinik kami, kita tidak akan melakukan proses hukum. Karena dia datang sebagai pecandu, bukan sebagai pengedar. Kecuali kalau pengedar datang menyerahkan diri, nah itu baru kita proses hukum. Itu beda lagi. Kayaknya nggak ada deh kayak gitu. Sengaja menyerahkan diri gitu ya. Itu kalau ada tuh 1:1 juta gitu kayaknya gitu ya, Bu. Oke, ternyata kalau misalnya itu tadi penurunan pecandunya ya, salah satunya bisa dengan datang langsung kesadaran diri gitu dengan klinik yang ada dari BNK Bantul sendiri gitu. Kalau sudah ditangkap, sudah beda lagi urusannya. Makanya ya sebelum ditangkap bisa rehabilitasi dulu ya, Bu. Iya. Gitu. Kita benar-benar ingin sadar, ingin sembuh dan ingin meraih masa depan yang lebih baik. Itu lebih baik. Di samping mengurangi pecandunya dengan cara rehabilitasi, tentu dengan program pencegahan bagi yang belum. Nah, ini penting ini. Yang belum pernah jangan sampai coba-coba. Jangan sampai itu. Sama Bu Arvin udah diingetin jangan coba-coba ya. Untuk anak kok coba-coba gitu. Oke, tadi juga karena udah diucapkan juga sama Bu Arvin gitu mengenai tentang tadi ada pencegahan juga untuk yang belum kena atau jangan sampai kena gitu, Bu. Itu ada program apa aja sih, Bu, yang dilakukan dari BNNK Bantul itu sendiri? Ya, kita ada beberapa program Desa Bersinar. Desa Bersinar ini di Bantul sudah kita garap ada 11 Desa Bersinar. Kemudian yang tahun ini yang kita garap di Terong Delingo. Jadi itu di lantai 5 Pak ya. Kalau udah tinggi banget ya, udah di lantai 5 ya. Soalnya harus naik kalau ke sana ini. Kemudian ada program Desa Bersinar, kemudian ada pembentukan remaja teman sebaya. Itu juga yang kita garap setiap Desa Bersinar kita garap seperti itu. Jadi ada anak-anak remaja tingkat SLTP, tingkat SLTA yang kita berikan edukasi dan BIMTEK untuk mereka biar benar-benar bisa membentengi dirinya, kemudian bisa menularkan ke teman-temannya untuk bisa menjauhi narkoba. Soalnya kalau teman sebaya itu
mereka lebih nyaman mungkin ya. Oh iya, merasa lebih kalau yang ya, ngomong nyambung. temennya, sohibnya, bestinya gitu kan lebih nyaman ya daripada saya yang ngomong nggak kenal sama mereka, ngapain juga kan gitu. Oke, biasanya kadang kalau yang lebih tua tuh nggak didengarkan gitu ya Bu Tapi ya. kalau teman sebaya mereka ini Saya lebih terbuka juga ya. lebih terbuka. Oke, Bu, sebelum kita tadi ke yang program misalkan ada teman sebaya gitu ya. Tadi kan ada Desa Bersinar gitu. Biasanya apa sih yang menjadikan desa itu oke deh kita masuk program Desa Bersinar. Kemudian kegiatannya apa aja dan apa sih syarat-syarat desa itu untuk menjadi Desa Bersinar tadi gitu, Bu? Ya. Jadi kita garap Desa Bersinar itu justru kita pilih yang rawan. Oke. Ya, kita ada pernah melakukan survei lokal, survei ke 75 desa se-Kabupaten Bantul dan ternyata ada 6 lokasi titik rawan di desa-desa terutama yang tadi saya sampaikan yang sudah kita mulai garap tahun ini di Desa Terong, Blingo, kemudian Donotirto Kretek, Poncosari Serandaan, Sri Hardono Pundong, Panjang Rejo Pundong dan juga Karangtalun Imogiri. 6 desa rawan ini nanti akan satu persatu kita garap. Yang sebelumnya sudah dulu, ada beberapa wilayah seperti Desa Banguntapan, Desa Ngestiharjo, Desa Trirenggo, Panggung Harjo, Pendowo Harjo sudah kita garap dulu. Sudah juga ya Bu ya. Itu jadi yang kita utamakan adalah desa yang rawan. Kalau nggak rawan ngapain kita garap gitulah, buang-buang waktu. Sama tenaga ya Bu ya gitu. Oke. Terus di samping itu dengan adanya kondisi kerawanan di wilayah tersebut kita motivasi untuk seluruh warganya dan perangkat desanya agar lebih peduli. Dengan berbagai cara kita adakan semacam pertemuan-pertemuan untuk kemudian ada tadi termasuk pembentukan remaja teman sebaya itu juga kita berikan di wilayah Desa Bersinar. Ada juga intervensi ketahanan keluarga anti narkoba. Ya, jadi keluarga-keluarga juga ada pelatihan orang tua dan anak begitu karena kadang ternyata anak sama orang tua itu sangat nggak dekat ya, sangat tidak dekat berarti sangat jauh ya, jarang komunikasi, jarang curhat, apalagi gitu. Nah ini yang kita upayakan agar anak ini lebih dekat lagi dengan orang tua dan orang tua juga memahami anak seperti itu sehingga ada interaksi yang dinamis di dalam setiap keluarga tersebut. Kita juga ada program Sinar Menawan, Mbak. Wah, ini bersinar semua ya Bu ya, terang benderang semua nih. Ini singkatan loh, Sinar Menawan itu edukasi narkoba melalui nasihat perkawinan. Ya, jadi para calon pengantin yang mau nikah itu biasanya kan ada bimbingan perkawinan oleh kantor Kementerian Agama di KUA dan juga di gereja-gereja. Nah itu kita masuk di sana karena biasanya antara kehancuran keluarga dan narkoba itu ibarat dua sisi mata uang, dibolak-balik sama. Narkoba itu bisa menjadi sebab, bisa juga menjadi akibat. Ya, jadi kalau pakai narkoba keluarganya bisa hancur. Ya, salah satu anggota keluarganya ada yang pakai narkoba, biasanya butuh uangnya banyak. Nah, akhirnya nanti ramai cekcok, akhirnya berantakan. Atau keluarga yang berantakan, anak-anaknya akan bisa lari ke dunia narkoba seperti itu. Sebagai pelarian juga ya Bu biasanya itu ya. Jadi alasannya. Untuk Desa Bersinar tuh beberapa hal kita masuk di situ, beberapa program, termasuk juga rehabilitasi sekolah-sekolahnya kita datangi, kita adakan screening intervensi lapangan. Jadi ketika ada sekolah-sekolah yang siswanya sudah ada yang menjadi pecandu, kita datangi untuk kita lakukan rehabilitasi. Kita bersedia turun ke sekolah, tidak harus mengganggu jam pelajaran mereka. Berarti ada waktu tertentu ya Bu ya? Iya, jam-jam istirahat misalnya kita ke sana, kita pinjam ruang di sekolah, kita bantu untuk mereka mengikuti program rehabilitasi kita. Baik, ternyata ada yang langsung jemput bola ya Stolovers dan ini kayaknya penting banget ya Bu, karena memang kesadarannya sedang diganggu gitu di saat misalkan sudah terkena pengaruh obat-obatan tadi. Tapi kembali lagi Bu, tadi ke Desa Bersinar dulu misalkan gitu. Durasionalnya apakah setiap desa ini sama atau sebetulnya itu akan berbeda tergantung misalkan bagaimana situasi yang terjadi di desa tersebut Bu? Kalau kita nggarapnya maksudnya nggarapnya kalau programnya itu sama sebenarnya. Programnya sama, tapi tidak menutup kemungkinan ketika ada sekolah-sekolah yang di luar Desa Bersinar kok saat itu juga kondisinya memprihatinkan,
silakan datang ke kami siap membantu gitu. Jadi tidak harus menunggu menjadi desa bersinar ketika kan desa bersinar itu hanya hasil survei ya Mbak ya, hasil survei. Nah itu juga belum tentu desa lain yang tidak masuk dalam hasil survei kita atau tidak masuk dalam kerawanan tingkat kerawanan itu mereka tidak rawan karena narkoba itu masuknya bisa kapan saja di mana saja dan sewaktu-waktu kadang di luar pengetahuan kita gitu. Kayak surprising things gitu ya, it happen between us gitu kayaknya ya. Oke, ini juga sejalan nih Bu sama pertanyaan dari salah satu star lovers. Wah, terima kasih banyak nih pertanyaan-pertanyaan sudah masuk di nomor 081 8621013. Ini banyak yang kepo juga karena mungkin saking dekatnya ya Bu. Tadi saking kata Bu Arvin juga ini bisa sewaktu-waktu dari mana aja kapan aja gitu. Ini juga membuat kekhawatiran orang tua atau kita teman sebaya juga jadi semakin tinggi gitu. Mungkin kita ke pertanyaan pertama dulu nih. Ini dari yang sudah masuk ada sebentar kita cek dulu ya. Tadi ada yang bertanya katanya Bu, kalau usia termuda katanya yang masuk rehab itu di BNNK Bantul itu umur berapa ya? Ini dari siapakah? Ini nanti kita cari namanya Bu ya. Monggo. Kalau yang termuda umur berapa Bu? Saya nggak bilang umur, tapi usia SMP. Oke. Karena ada beberapa sekolah SMP yang sudah terindikasi murid-muridnya itu pemakai atau menjadi pecandu narkoba. Terutama kalau di Bantul itu yang paling banyak adalah pil sapi. Itu anak-anak SMP ada sudah banyak dan sudah hasil screening kita begitu positif ini positif langsung kita lakukan rehabilitasi. Oke, nah karena tadi Ibu sudah sempat menyinggung tentang pil sapi gitu ya. Ini juga ada yang bertanya melalui Instagram kami Bu di @starjogjafm katanya Bu, kalau pil sapi apakah berarti masuk di bawah pengawasan atau radarnya BNNK sendiri nih Bu? Seperti apa nih Bu? Kalau dalam program pencegahan dan program rehabilitasi kita bisa. Tapi untuk proses hukum pil sapi ini masih menjadi kewenangannya dari Polri. Karena di Undang-Undang 35 sampai saat ini masih membatasi untuk BNN itu ranahnya adalah di narkotika. Jadi narkotika dan prekursor narkotika. Seperti apa tuh Bu kalau misalkan yang prekursor narkotika itu bahan zat-zat kimia yang digunakan untuk membuat narkotika. Itu dia ya star lovers ya. Jadi misalnya membuat roti itu bahannya terigu, telur, mentega kayak gitu ya, itu prekursor narkotika itu juga gitu. Kalau ada seseorang yang mempunyai itu dalam jumlah besar dan itu untuk membuat narkotika, itu tetap bisa kita proses hukum. Jadi hal-hal yang daily things juga ini juga kayaknya perlu diperhatikan ya Bu ya. Jangan melihatnya kayaknya lagi kreatif nih, lagi membuat prakarya. Prakarya apa dulu star lovers ya, itu juga. Ini sudah terjawab dari @Eka Laya Irfan tadi tentang pil sapi juga, dan nanti kita akan bertanya lagi karena ini masih ada pertanyaan juga Bu. Tadi kayak misalkan kan ternyata usia SMP ya Bu ya, yang ternyata SMP termasuk usia termuda yang masuk rehab atau terjerat tadi gitu. Nah kalau misalkan kita lihat Bu dari demografi atau juga topografinya Bantul gitu ya, itu sebetulnya apa sih Bu kalau dari catatan BNK Bantul yang menjadi penyebab akhirnya anak-anak nih bisa terjerat juga gitu Bu? 25% itu karena permasalahan keluarga. Itu permasalahan keluarga paling besar ternyata ya. 25%. Yang lainnya itu coba-coba aja atau karena pengaruh teman. Baik. Atau karena ini juga Bu, karena Bantul misalkan sebagai daerah kan itu juga wisata misalkan gitu. Bisa itu Mbak. Atau dekat pesisir gitu Bu. Itu juga ya. Bantul itu memang wilayah wisata ya. Jadi memang sudah beberapa kali juga terjadi penangkapan di wilayah pantai kita. Jadi memang ada di wilayah pantai itu yang dimanfaatkan untuk peredaran narkoba. Di samping itu kita juga daerah pendidikan juga ya. Bantul ini meskipun kampus ya lebih banyak kota sama Sleman sih, tapi Bantul juga banyak kampus sekarang dan itu banyak kos-kosan, banyak rumah-rumah dikontrakan itu yang tentu lebih rawan dibanding keluarga-keluarga yang asli penduduk sini. Berarti itu masuk juga pengawasan ya Bu ya, untuk anak-anak kampus atau juga misalkan kos-kosan tadi gitu. Betul. Ini juga sudah menjawab pertanyaannya dari Veronica Anabel yang juga bertanya katanya Bu tadi tumbuhnya banyak kampus di Bantul juga diwaspadai atau tidak nih untuk penanganan diwaspadai tadi dong, ya? Diwaspadai. Karena ternyata kasus di tahun 2024 itu juga paling tinggi di daerah Panggung Harjo. Panggung Harjo itu kan daerah kos-kosannya juga tinggi. Itu dekat dengan salah satu ini juga ya. Banyak ranah pendidikan. Kasus tertinggi terbanyak di situ di 2024.
Oke, itu masuk ke langsung fasilitas rehab juga Bu berarti itu? Itu sudah proses hukum sudah proses karena hukum yang itu. dari data kami yang masuk itu yang dari data dari Polres juga paling tinggi di situ. Oke, ternyata ya Solovers ya kalau kita melihatnya kayaknya walaupun paling ramai ada di kota Jogja dan Sleman misalkan untuk segala pusat keramaian kampus dan lain sebagainya, ternyata Bantul juga ada satu hal lain yang ternyata perlu diperhatikan, salah satunya di daerah Panggung Harjo tadi ya Bu ya, yang tercatat. Dan Bantul itu pernah menjadi tahun 2021 pernah ditemukan pabrik psikotropika terbesar se-Asia Tenggara di daerah Ngesti Harjo. Baik. Terus tahun kemarin 2023 itu kan ditemukan pabrik ceriping pisang sama Happy Water itu di Banguntapan juga kan di Potorono sama Batu Reno kalau nggak salah. Ternyata itu tugasnya memang berat ya Solovers ya. Karena memang Bantul juga termasuk wilayah yang luas ya Bu, yang untuk pengawasan, yang jadi alhasil ini juga banyak hal yang nanti bisa kita bahas lagi lebih lanjut gitu Bu Arvin. Kita juga sambil menampung pertanyaan-pertanyaan lainnya yang sudah masuk bersama kami. Dan kita akan break sejenak dulu Bu Arvin dan juga Starlovers. Tapi tenang aja, kita masih membuka line pertanyaan, line diskusi bersama Starlovers. Starlovers bisa stay tune terus barengan kita di 101,3 Star FM Inspiring Sound, atau juga di streaming kami starjogja.com, harianjogja.com, dan juga jogjastreamers.com. Masih di Bincang Spesial Solovers bersama BNNK Bantul, dan dia juga masih ditemani oleh Bu Arvin nih yang semangat banget ya Bu untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk bersama kita di nomor 0818621013. Dan Solovers, kita langsung aja deh mungkin ya spill pertanyaan yang sudah masuk, dan ini kita akan dari hal yang simpel dulu ya Bu, karena ini ada pertanyaan juga mungkin kita masih bingung kalau kita lihat tentang misalkan ciri fisik gitu, biar kita bisa mengidentifikasi. Ini ada yang bertanya dari Afriani Putri ini Bu di Instagram, katanya Bu, kalau tanda fisik yang bisa dikenali kalau ada yang mulai kecanduan narkoba tuh seperti apa, mungkin yang biasanya terpantau oleh BNK Bantul nih Bu? Monggo. Biasanya sih itu tergantung zat yang dia pakai juga ya Mbak ya. Jadi ada yang kalau miras dan sebagainya itu biasanya kalau pas posisi ngefly itu ya omongannya jadi pelo nggak jelas kayak gitu. Terus pemakai ganja biasanya matanya merah ya. Kemudian ada juga yang nggak bisa tidur sampai berhari-hari. Ada juga yang justru ngantuan, tidur melulu di kelas. Itu sering anak-anak sekolah itu pada kayak gitu. Itu juga ya ditemui karena juga dia ya Bu? yang dia minum adalah obat-obat yang bersifat depresan. Jadi dia ngantuk sekali di kelas, nggak bisa melek ya. Bawanya untuk istirahat, untuk tidur tadi ya Bu ya. Jadinya nggak fokus ada juga. Emosinya meningkat. Ya, gitu. Itu beda-beda, itu memang kelihatannya kayak keseharian kita aja ya Bu ya. Iya, jadi memang di awal-awal itu sulit dideteksi, tapi nanti lama-lama akan kelihatan. Oke, karena ada ritmenya yang sama mungkin ya Bu ya, yang akhirnya bisa kita ada perubahan perilaku. Pasti ada perubahan itu juga ya. Suka bohong, suka bengong, nggak paham diajak ngomong itu cuma pikirannya udah ngeblank kayak gitu. Memang kan yang dirusak kan saraf otaknya kebanyakan seperti itu. Itu langsung banget ya Bu, langsung dikena banget gitu. Oke, ini juga jadi beberapa tanda fisiknya kita harus lihat dulu ya, mungkin apa yang dikonsumsi dan kalau sudah ketahuan bisa deh kita mungkin ajak ngobrol gitu ya Bu ya. Atau ada juga yang bekas jarum suntik. Kalau memang dia pakai jarum suntik. Itu mungkin yang bisa lebih kelihatan ya Bu ya kalau jarum suntik ya, karena secara fisik nempel di tubuh kita gitu. Oke, ini semoga terjawab Kakak Afriani Putri. Kita langsung lagi ke pertanyaan berikutnya Bu. Ini yang lumayan ini. Mungkin kita langsung obrolinnya, misalkan kalau kita kemarin kan ramai juga nih Bu, artis-artis yang kejerat misalkan kasus narkobanya tapi dari vape gitu. Nah ini katanya kalau kata Pak Revianto, kenapa nih Bu kok masih banyak modus kayak gitu, dan apakah ini juga sudah terantisipasi nih kalau di Bantul sendiri? Monggo. Tentu pengedar itu mencari peluangnya juga pinter Mbak. Jadi anak-anak muda sekarang rokoknya sudah nggak lagi rokok biasa, rokoknya mesti rokok elektrik kan. Nah rokok elektrik itu bentuknya cair. Bagaimana caranya biar narkotika itu bisa masuk lewat vape itu. Karena bentuknya cair, jadi bisa dioplos dengan apapun. Sekarang juga banyak narkotika dalam bentuk cair seperti blue vapor, ada blue vapor. Kemudian ada ini juga Happy Water, Blue Sapphire, itu bentuknya cair, narkotik bentuk cair, yang itu sangat mudah dioplos dengan
apapun, cairan apapun termasuk vape. Yes, itu ya Bu ya. Itu makanya para generasi muda ini harus benar hati-hati karena vape ini ternyata juga sangat membahayakan. Kita nggak tahu apa saja yang dicampurkan di situ. Jadi itu rentan banget ya Bu ya. Iya, Karena mudah banget. gitu. Karena sekarang lagi booming banget kan vape. Ya. Itu rokok elektrik sekarang anak-anak muda rata-rata bahkan cewek banyak yang pakai. Itu dia, semua gender kayaknya dan semua usia juga ya kalau kita lihat ya Bu. Kalau dulu misalkan yang populer Lanyardnya salah satu perusahaan gitu. Kalau sekarang Lanyardnya vape kayaknya yang harus yang jadi populer gitu. Tapi semoga kedepannya lebih ke kayak ini aja ya, aromaterapi gitu yang lebih aman ke tubuh gitu ya. Oke Bu, ini kita mungkin ngobrolin tentang rehabnya gitu ya. Karena tadi Ibu bilang bahwa kalau misalkan udah ada nih tanda-tanda atau star lovers ternyata nggak sengaja terjerat gitu kan, lebih baik ayo datang ke BNNK, salah satu BNN gitu ya, yang juga punya program rehab tadi. Boleh dijelaskan dulu nggak Bu, ini gimana programnya, terus siapa aja misalkan dan gimana kalau kita mau ke sana gitu. Oke. Kalau mau datang ke BNN, sebenarnya di semua BNN ada, di Bantul, Kota, Sleman, di Jogja, provinsi pun ada. Semuanya kita punya klinik. Dan klinik itu semuanya melayani program rehabilitasi rawat jalan sementara ini. Kalau mau rawat inap nanti kita rujuk. Jadi rawat jalan ini adalah untuk yang masih taraf coba-coba atau sedang. Ya, tapi kalau sudah agak stadium 3, stadium 4 gitu ya, harus dirawat inap. Ya, rawat inapnya bisa memilih, itu bisa di Gracia, bisa juga di tempat-tempat rehabilitasi sosial yang berbayar. Nah, kalau rawat yang di BNNK Bantul itu sifatnya rawat jalan, itu hanya perlu datang saja, bawa KTP. Kalau dia masih di bawah umur harus didampingi orang tua. Dampingi orang tua, nanti datang, nanti akan di-asesmen sama teman-teman petugas, di-asesmen, kemudian akan dites urin juga. Kalau untuk membuktikan dia pakainya apa saja. Kan kadang bohong ya. Bilangnya 1 atau 3 gitu ya Bu. Betul. Kan di BNN ini yang dipakai 7 parameter Mbak. 7 parameter, 7 macam zat yang bisa dideteksi gitu. Jadi kalau nanti yang positif itu 3 apa 2 kita akan kelihatan. Itu ya, ternyata ada 7 parameter di Star Lovers yang masuk naungannya BNN sendiri ya Bu ya. Dan ini juga mungkin masih menyambung tentang rehabilitasi nih Bu. Ini ada pertanyaan dari Vicky Wirobrajan, katanya Bu, masa rehabilitasi itu berapa lama? Kemudian apa sih yang harus dilakukan untuk mencegah kambuh lagi? Kalau rawat inap itu rata-rata 3 bulan ada, 6 bulan ada, tergantung tingkat kecanduannya. Tapi kalau rawat jalan itu biasanya minimal 8 kali pertemuan. Tapi ketika 8 kali pertemuan kita kunjungi ke rumah kok masih sudah kita program pasca rehab kok masih belum siap gitu, masih sering pikirannya belum bisa melupakan, belum bisa move on, masih gagal move on terus ya Bu ya. Ya itu masih tetap kita lanjut gitu untuk bisa ketemu dengan petugas-petugas kami. Dan kita juga bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja, Naker Trans ya di Bantul. Kalau mereka permasalahannya itu karena mereka nggak ada kerjaan, nggak ada skill gitu, kita bisa membantu untuk mereka pelatihan skill di dinas di lembaga pelatihan kerja di LPK seperti itu ya Bu ya. Nah ini juga Bu yang kita kan jadi kita kalau merehabilitasi gitu kan, itu kan harus ada pendampingan lebih lanjut. Kalau misalnya kita di BNK Bantul ini kan tadi banyak juga ada yang pendatang entah yang sekolah gitu ya Bu atau bekerja gitu. Itu juga boleh ya Bu? Boleh, kalau misalkan untuk rehab kita nggak dibatasi. Ya, Bu? Kebetulan di BNN ini tidak dibatasi pasiennya atau kliennya itu harus dari Bantul saja, enggak. Kita terima mahasiswa yang kos yang kontrak di sekitar kampus boleh mau ikut program rehabilitasi. Bahkan narapidana yang di lapas kita lakukan rehabilitasi di dalam lapas. Oh langsung didatangi kita juga datangi. Itu ya Bu ya? Mereka yang kasus narkoba semuanya kita datangi. Tapi karena kasusnya tadi sudah tertangkap terlebih dahulu gitu ya, kalau kan itu beda lagi ya. Kita begitu mereka sudah ikut program tetap nggak langsung keluar juga. Harus dilanjutkan proses hukumnya. Itu ya Star Lovers ya. Jadi jangan ngadi-ngadi nih mikirnya. Tapi lebih baik memang ini udah pertanyaannya, berarti lebih baik direhab dulu ya Bu daripada tertangkap ya Bu. Gitu. Karena kalau udah direhab itu tidak akan masuk ke hukum. Tidak akan diproses hukum. Asal dia nggak terus, meskipun dia ikut program rehab kami, jangan mentang-mentang sudah ikut program rehab terus kebal hukum, enggak. Kalau dia pengedar
Tetap, tapi kalau dia hanya sebagai pecandu, aman. Masih aman ya. Ya. Tapi ya tadi catatannya harus betul-betul lepas ya, Iya. Lovers ya. Karena memang berat ya Bu kalau udah ketergantungan dengan sesuatu itu Iya. ya, apalagi obat-obatan Kemungkinan tadi. relapse itu banyak, Mbak. Oke. Kemungkinan relapse karena apa? Terutama mereka yang kita program rehabnya rawat jalan. Nanti begitu keluar, ketemu lagi dengan komunitasnya, ini berat banget. Berat. Yang paling berat itu komunitas, menghindari komunitas. Iya, iya, iya. Makanya banyak yang di panti-panti rehab di Jogja itu malah justru datangnya dari luar Jawa. Malah, Ketika mereka ditanya kenapa nggak balik setelah sembuh, saya nanti kalau ke sana lagi balik mesti dikejar teman-teman. Kayak gitu alasannya. Kalau Diajak memang lagi dia ya? ingin sembuh, ya harus menjauh dari komunitasnya. Bagaimana caranya? Dia harus menjauh dari komunitasnya. itu dia. Komunitas yang mengajak dia masuk ke dunia narkoba. Nah, itu omongan zona nyaman harus ditinggalkan tuh betul adanya ya Bu ya kalau ke situ ya. Dan kita juga jadi ini Bu, apakah misalkan tadi kan salah satu yang jadi musuh terberatnya adalah komunitasnya tadi gitu ya Bu ya. Nah, jika ada nih yang masuk dengan sukarela saya mau rehab Bu gitu. Apakah itu ada pendampingan langsung juga, ditelusuri juga oh komunitas mana gitu Bu, dan akhirnya apa yang dilakukan BNK di saat misalkan komunitasnya masih di ranah Bantul sendiri nih Bu? Kalau kita sih kalau komunitas tentu kita serahkan ke teman-teman berantas. Oke. Kalau memang ada pengedarnya yang ngasih dia terus, nah itu kan bisa kerjasama dengan di berantas. Oke. Tapi kalau anaknya yang itu kita kasih program itu sampai pasca rehab itu kita datangi meskipun dia sudah selesai program rehab, kita kunjungi apakah dia sudah bisa lepas benar-benar move on dari narkoba atau belum. Nah, itu masih kita kunjungi. Bahkan kita cek sampai ke rumahnya. Secara berkala juga ya? Iya, gitu ya? secara berkala. Oke. Kalau memang sudah bisa mandiri, sudah hidup normal, sudah bisa kerja, melupakan semuanya itu, nah sudah aman lah. Sudah aman ya, jadi bisa mandiri gitu, tidak harus Iya. dipantau lebih sering lagi seperti itu ya. Oke, kita juga masih tunggu nih Solovers untuk pertanyaan-pertanyaan lain, silakan bisa di nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Dan ini juga ada pertanyaan lagi Bu, ini mungkin berkaitannya dengan isu yang cukup hangat di sekitar kita, karena kalau tadi Bu Arvin juga sempat menyinggung bahwa namanya narkoba ini kan yang kena langsung saraf atau jiwa kita masing-masing gitu ya Bu ya. Ini juga sempat ramai di sosial media tentang bagaimana misalkan pemberian pertolongan misalkan tentang situasi mental health issue kita gitu Bu. Itu kan tidak hanya misalkan dengan ngobrol dengan psikolog gitu ya, tapi ada juga yang udah tahapan ke psikiater atau juga ke dokter jiwa. Nah, apakah ini juga ada integrasi atau pengawasan bersama gitu Bu dari BNN atau BNK Bantul bersama misalkan beberapa klinik dokter kejiwaan dan lain sebagainya nih Bu? Saya sudah pernah kalau di BNN yang kerjasama dengan kita itu kan ada di Rumah Sakit Panembahan, Rumah Sakit Nur Hidayah, dan juga ada beberapa puskesmas. Nah, untuk rumah sakit yang sudah kerjasama dengan kita itu kita kita sarankan untuk bisa memberikan obatnya itu tidak gelondongan, tidak bentuk masih utuh-utuh gitu, tapi sudah diracik dalam bentuk kapsul. Itu harapannya kalau sudah diracik itu tidak begitu mempan kalau langsung untuk tujuannya untuk ngefly. Karena anak-anak yang menyalahgunakan obat dari dokter jiwa itu biasanya mereka hanya pilih obat-obat yang memang nyaman untuk dia. Jadi nggak semua dikonsumsi. Cuma dia pilih yang itu memang dia tahu itu bisa membuat dia ngefly. Oh, ternyata udah ini ya Bu, udah punya tips and triknya sendiri biasanya betul. Kayak gitu ya. Dan ternyata ya itu tadi sebetulnya walaupun ranahnya punya otonomi sendiri-sendiri ya Bu, tapi ya tadi dengan caranya beberapa yang kerjasama seperti itu ya Bu ya. Tapi kalau misalkan ada nih Bu, dia merasa Bu saya teradiksi dengan obat-obatan yang awalnya untuk menyembuhkan situasi mental issue gitu ya, tapi ternyata terlalu ketergantungan. Kalau saya mau rehab gitu Bu, boleh. Bisa nggak Bu itu? Bisa juga ya. Kalau nanti kondisinya sudah memang tidak mampu dengan sistem konseling, tentu akan dirujuk untuk rawat inap. Itu sudah banyak juga Bu terjadi. Sudah banyak juga ya. Wah, ini ternyata Solovers ya. Dan apa Bu yang menariknya kalau misalkan kita lihat gitu ya Bu, prosesnya selama ini yang paling panjang itu memakan waktu berapa Bu kalau untuk rawat inap tadi Bu? Rawat inap itu sebenarnya paling lama 6 bulan. Tapi kalau nanti toh dia masih relapse lagi ya masuk lagi. Ada lagi ya terjadi lagi ya terus-terusan ya.
Oke, dan ini ternyata masih terjadi stallovers di sekitar kita yang kayaknya masih harus kita waspadai bersama gitu. Saya dulu pernah berkunjung ke sebuah panti rehab itu sampai bertahun-tahun dia. Sudah 3 tahun di situ katanya. Sampai hafal ya Bu ya ininya situasinya ya. Tapi memang orangnya juga sudah kayak ngeleng gitu Mbak. Oke, udah sulit ya ternyata kalau kayak gitu ya Bu ya. Tapi gimana Bu? Biasanya kalau yang seperti itu apakah keluarganya juga masih ada kepedulian atau akhirnya terus ditarik nih sama BNNK untuk ayo harus ada juga nih gitu keterlibatannya? Ya keterlibatan keluarga sangat penting karena mereka yang sudah ikut rehab tapi di rumah tidak kondusif itu tidak akan sembuh. Oke. Atau justru masyarakat sekitarnya menjustis dia, mengintimidasi dia. Oh ini tuh pecandu narkoba, jangan deket-deket dia gitu. Kayak gitu dia akan justru menjauh nanti dan akan kembali relapse. Jadi harus ada kerjasama benar, terutama orang tuanya, keluarganya itu harus bisa menjadi orang tua yang baik. Jadi ketika dia rawat inap, itu orang tuanya juga pasti dipanggil. Bahkan dia dirawat di kami pun orang tuanya komunikasi dengan kami. Kita undang untuk bisa berkomunikasi. Harus ya Bu ya itu kalau gitu berarti ya. Oke. Ternyata ini banyak hal juga yang kayaknya nanti akan bisa kita bahas karena ini dari sisi tadi kita melihatnya dari anak-anak yang mungkin usia sekolah ya Bu atau kuliah. Kita juga tadi ada mungkin beberapa yang penasaran tentang situasi di keluarga ya Bu. Salah satunya kan ada persoalan keluarga itu tidak hanya misalnya dari ekonomi, tapi ekonomi juga bisa jadi tadi ya dua belah mata pisau antara akibat atau sebabnya gitu. Tapi kita akan break dulu sejenak Bu karena ini menarik juga nih untuk beberapa obrolan kita sebelum nanti penutup gitu ya. Kita masih akan tampung juga beberapa pertanyaan buat stallovers yang masih mau bertanya silakan di nomor 0818621013. JHEERS Cheers, JHEERS Cheers, JHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Hai kamu, iya kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ada yang nawarin narkoba? Katanya biar hits, biar gaul, biar keren. Hati-hati, itu jebakan manis yang ujungnya pahit. Sekali nyoba, langsung kecanduan dan buat hidup bisa berantakan. Yuk, berani beda. Buktikan kamu bisa sukses tanpa narkoba. Tunjukin bahwa kamu keren dengan hidup sehat, kreatif, dan berprestasi. Kita harus berani tolak, berani rehab, dan berani lapor penyalahgunaan narkoba di lingkungan kita. Sudah saatnya kita putus rantai peredaran gelap narkoba melalui pencegahan dan rehabilitasi menuju Indonesia Emas 2045. Say no to drugs, pilih hidup, pilih masa depan. Ingat, masa depanmu ada di tanganmu. Iklan ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul. Lagu bagus sepanjang hari ada di sini. Star FM, Inspiring Sound. Star FM, Inspiring Sound. Bincang spesial di 101,3 Star FM Inspiring Sound bersama BNNK Bantul. Stallovers, kita bahas nemenin Stallovers ya di segmen terakhir nih. Jadi untuk Stallovers yang penasaran silakan, masih ada beberapa menit lagi untuk kita bahas bersama Ibu Arvin, Ketua BNNK Bantul nih. Bu Arvin, kalau tadi kita sudah ngobrolin banyak tentang misalkan keluarga dan anak-anak gitu ya. Tapi kita juga pengen tahu dong Bu, ini ada juga pertanyaan Bu, ada nggak yang datang gitu ya sambil curhat bahwa ternyata pasangannya gitu, entah suami atau istrinya nih kecanduan, entah itu dari miras atau juga obat-obatan terlarang. Ya tentu ada ya. Ada ya. Jadi
kadang kan kita belum paham anak saya itu pakai apa, anak saya itu kok kayak gini berubah gitu. Kadang ada yang datang cuma istrinya saja atau kadang ibunya datang ke kantor. Boleh kita terbuka. Jadi datang itu tidak langsung untuk rehab itu enggak. Baru konsultasi dulu ada juga ya. Nah, kalau misalkan sudah ada nih Bu, terus ternyata berkali-kali bahkan udah terbuka nih ternyata ini pasangan saya nih Bu yang kecanduan. Nah, biasanya pendekatan apa sih Bu yang dilakukan sama BNNK dan akhirnya dibujuk deh akhirnya mau untuk rehab juga? Tentu dimotivasi Mbak, harus ada motivasi baik dari kami maupun dari keluarga sendiri, keluarga inti itu. Kalau itu suaminya ya dari istrinya itu harus bisa membujuk bagaimana caranya biar demi keluarganya itu bisa berlangsung awet, langgeng, sakinah mawaddah warahmah ya, seperti itu kan yang diharapkan. Betul. Itu suami harus bersedia untuk mengikuti program rehab. Kalau anak tentu orang tua lebih bisa lebih bisa mengontrol anaknya. Jadi sering orang tua yang datang ke kita nangis-nangis gitu ya, gimana nih Bu, anak saya itu gini gitu ya. Tentu itu lebih mudah kalau orang tua. Oke, ternyata itu ada tantangannya berbeda ya Bu, antara yang misalkan orang dewasa, pasangan suami istri atau juga orang tua dengan anak gitu. Sebaiknya memang mendampingi nggak apa-apa. Suaminya didamping istri datang itu nggak apa-apa. Karena kadang kita nggak tahu ternyata istrinya menjadi penyebab atau pendorong dia untuk memakai narkoba. Mungkin istrinya bawel atau minta uang terus bisa jadi loh itu. Itu juga jadi penyebab lain gitu ya Bu ya. Atau kebalikannya misalkan gitu. Suaminya entah ada KDRT itu beda lagi gitu kan ya Bu. Atau juga misalkan tidak pernah nyari nafkah tapi mancing mulu itu juga bisa. Mancing perkara. Waduh, itu mancing perkaranya banyak ternyata ya Bu ya. Oke, wah ini menarik juga ya Stallovers, ternyata ya, walaupun misalkan ini kewajiban dari BNN sendiri misalkan untuk membawa masyarakat kalau sudah terjerat untuk rehabilitasi, tapi kembali ya Bu bahwa ada pengarahan atau pendampingan dari keluarganya sendiri untuk membuka kesadaran itu dan juga mendampingi gitu ya seperti itu. Dan berarti kalau sudah beres rehab, keluarga juga masih terus dipantau juga berarti ya Bu ya, untuk bisa terus dilihat bagaimana perkembangannya gitu. Oke, mungkin ini karena tinggal 4 menit Bu menuju jam 10 habis ternyata waktu kita ya. Mungkin langsung aja, apa sih yang pengen Ibu sampaikan mungkin ya untuk ke generasi muda gitu, atau mungkin generasi-generasi yang masih di usia produktif juga, terutama yang ada di Bantul, supaya menjadi generasi yang sehat dan juga aman, nyaman, tentram, damai nih Bu. Monggo Bu Arvin. Oke, jadi pesan-pesan saya ya ini untuk diri saya sendiri dan juga untuk masyarakat ya. Baik. Yang pertama, yang penting itu jangan pernah jauh dari Tuhan. Karena narkoba itu kalau dilihat dari sisi agama manapun tentu itu juga dilarang begitu ya. Jadi yang pertama jangan pernah jauh dari Tuhan. Kemudian yang kedua, jika ada masalah ya, jika terjadi masalah, karena orang hidup kan pasti banyak masalah ya. Kalau sudah nggak mau ada masalah, mati saja. Carilah orang yang tepat untuk bisa membantu menyelesaikan, terutama orang tua, saudara inti atau guru di sekolah gitu, orang-orang yang tepat. Kalau dia terpaksa harus ke temen, ya cari temen yang baik gitu. Jangan temen yang suka cuman menjerumuskan ke dunia lain. Dunia lain yang lebih horor ya Bu. Lebih horor. Kemudian isi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang positif, ya bermanfaat. Kalau itu sebuah keluarga, isi waktu luang itu dengan kebersamaan. Ada makan bersama, ibadah bersama, wisata bersama di hari libur, itu sangat bermanfaat sekali. Kemudian kalau mau berkumpul dengan teman-teman itu carilah komunitas yang bisa memberimu support untuk masa depanmu, untuk menjadikan dirimu lebih baik daripada saat ini. Ya, itu sangat penting. Boleh ikut organisasi, itu sangat bagus. Ikut organisasi-organisasi, komunitas-komunitas yang baik, yang komunitas olahraga bisa, komunitas seni boleh, tapi jangan sampai ada yang komunitas yang sudah terjerumus ke dunia narkoba. Karena kalau sudah masuk komunitas susah banget untuk keluar. Kemudian sayangi orang tuamu. Ya, karena mereka sudah bersusah payah membesarkanmu. Jadi itu harus benar-benar kita jadikan bakti kita pada orang tua. Tunjukkan bahwa kita bisa menjadi orang yang baik dan sukses di masa yang akan datang. Ya, di samping itu kan pasti dapat pahala karena surga itu ada di ibu kan. Nah, jadi harus baik-baik sama ibu. Apapun masalahnya harus kembali ke ibu, ke orang tua ya. Dan fokus meraih cita-cita.
Jangan lupa di BNN klinik kita ini juga bisa melayani SKHPN, surat keterangan bersih narkoba. Jadi kalau mau ada yang kerja, mau daftar kuliah misalnya mensyaratkan surat bebas narkoba, kita bisa melayani setiap saat, setiap jam kerja. Baik, jangan setiap Tapi saat. berbayar, Okay. berbayar. Untuk SKHPN ini 290 itu langsung masuk ke negara. Oke. Itu bisa langsung datang berarti ya, Bu? Datang nanti daftar lewat aplikasi, dibimbing teman-teman di sana, langsung bisa nanti dilayani. Insya Allah nggak lama, setengah jam selesai, Insya Allah. Langsung gitu ya. Jadi nggak usah khawatir nih, Star Lovers sudah ada juga kalau misalkan Star Lovers tadi. Atau informasi lebih lanjut sebetulnya bisa dicek juga ya, Bu, di Instagram juga di @info_bnn_kab_bantol. Ya, semua medsos ya. kita terbuka untuk diakses masyarakat. Oke, untuk call center juga ada di sana ya, Bu, Ada. informasinya ya, bisa langsung ke sana aja. Bisa. Baik, terima kasih banyak nih untuk Bu Arvin Munajah yang luar biasa sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali masuk di pagi hari ini. Terima kasih banyak Star Lovers sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung, baik itu dari jam 6 ke jam 9, kemudian jam 9 hingga jam 10 di Bincang Spesial kali ini. Semoga Bu Arvin sehat selalu. Amin. Semoga, Terima kasih Mbak Gia. Amin. Semoga situasi penyalahgunaan narkoba dan peredaran juga bisa dicegah dan diberhentikan secara total. Diminimalisir Seperti itu Star Lovers ya, karena memang tugas berat sekali ini. Dan semoga sehat-sehat semua dari tim BNNK Bantul semuanya. Ya, Baik. terima kasih. Star Lovers, terima kasih banyak. Kita akhiri bincang spesial kita di hari Rabu 11 Juni 2025. Kita jumpa lagi dengan kesempatan lain dan program-program lainnya di Star FM. Pastinya juga Star Lovers masih bisa terus stay tune di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Gia pamit undur diri. Terima kasih banyak. Stay happy, healthy, and wealthy, dan sampai jumpa.